Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Apa kabar? Perkenalkan, nama Ibu Erna Susilawati. Ibu adalah mahasiswi dari Universitas Pamulang. Dan Ibu sedang PPL di sekolah kalian, SMA Dwi Putra. Di sini Ibu sedang ditugaskan untuk sementara mengisi mata pelajaran PPKN untuk kelas 11 di semester 1. Dan topik pembelajaran pada pertemuan ini adalah pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan adapun tujuan dari pembelajaran ini, kalian diharapkan dapat menjelaskan pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Walaupun dilakukan secara daring pembelajaran ini, Ibu harapkan kalian dapat mengikuti pembelajaran ini. Ya, gunakan media yang ada dan tetap semangat. Dan kita berdoa mudah-mudahan wabah COVID-19 ini cepat berlalu agar kita dapat mengikuti pembelajaran dengan tatap muka. Ya, walaupun secara daring, tetap semangat. Selamat belajar untuk kalian semua. Baiklah semua, kita akan memulai pembelajaran hari ini. Topik kita hari ini untuk kelas 11 di semester pertama yaitu hak dan kewajiban asasi manusia. Dan adapun tujuan pembelajaran kita yaitu kalian diharapkan dapat yang pertama mengidentifikasi pengertian hak dan kewajiban asasi manusia. Yang kedua, mengungkapkan jenis-jenis dan pembagian hak asasi manusia. Dan yang ketiga, menunjukkan hubungan keterkaitan antara hak dan kewajiban asasi manusia. Pengertian atau arti hak itu adalah segala sesuatu yang boleh kita terima dari pihak lain. Segala sesuatu yang dapat kita terima dari pihak lain. Segala sesuatu yang harus kita terima dari pihak lain. Apa yang dimaksud hak asasi manusia? Hak asasi manusia adalah hak di mana seseorang mendapatkan haknya sebagai manusia. Dan hak yang paling dasar yang harus diterima sebagai manusia adalah hak untuk hidup, hak kemerdekaan atau kebebasan, dan hak memiliki sesuatu atau kebahagiaan. Arti hak asasi manusia. Hak dasar yang dimiliki manusia secara kodrati dan selalu melekat pada diri manusia itu sendiri. Contoh, kalian sebagai manusia harus memang mempunyai hak asasi manusia yaitu kebebasan. Kebebasan untuk hidup layak. Dan kebebasan untuk berkomunikasi. Dan kalian juga harus menghormati hak asasi manusia teman kalian. Jadi, kebebasan di sini ada batasannya. Selain kebebasan untuk kalian dan kalian juga menghormati kebebasan teman-teman kalian. Hakikat hak asasi manusia merupakan hak dasar yang dimiliki manusia. Diberikan dari Tuhan Yang Maha Esa, wajib dihormati oleh siapapun. Tujuannya untuk melindungi harkat dan martabat manusia.
Dan untuk slide berikutnya, pentingnya hak asasi manusia. Hak asasi manusia penting untuk dapat melangsungkan hidup secara manusiawi atau layak, sesuai dengan kodrat manusia. Untuk slide berikutnya, pembagian hak asasi manusia. Hak yang paling pokok meliputi hak untuk hidup, hak untuk kebebasan, hak berbahagia. Dan ketiga hak pokok ini adalah manusia seutuhnya. Apabila salah satu hilang, maka manusia tidak bisa hidup dengan secara layak. Contoh, misalnya kebebasannya dirampas, maka kehidupannya sebagai manusia tidak selayaknya didapat sebagai manusia. Maka hak asasi manusia ini yang paling pokok ada ketiga-tiganya itu didapatkannya. Hak untuk hidup, hak untuk kebebasan, dan hak untuk berbahagia. Kita lanjutkan. Pembagian hak asasi manusia menurut Brandley. Yang pertama, hak mempertahankan diri. Yang kedua, hak kemerdekaan. Yang ketiga, hak persamaan pendapat. Dan yang keempat, hak untuk dihargai. Dan yang kelima, hak bergaul satu dengan yang lain. Hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini dapat kalian lihat ada pada yang pertama, hak asasi manusia bidang politik, ada pada pasal 27 ayat 1 dan pasal 28. Yang kedua, hak asasi manusia bidang ekonomi, ada pada pasal 33. Dan yang ketiga, hak asasi manusia bidang sosial budaya, ada pada pasal 32, 33, dan 34. Dan yang keempat, hak asasi manusia bidang pendidikan, ada pada pasal 31. Dan yang kelima, hak asasi manusia bidang pertahanan dan keamanan, ada pada pasal 30. Dan keenam, hak asasi manusia bidang agama, ada pada pasal 29 ayat 2. Dan yang ketujuh, pasal khusus mengenai penegasan hak asasi manusia, pasal 28A J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hak asasi manusia dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999. Ada 10 poin. Poin yang pertama, hak untuk hidup. Poin yang kedua, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Poin yang ketiga, hak mengembangkan diri. Yang keempat, hak memperoleh keadilan. Yang kelima, hak atas kebebasan pribadi. Yang keenam, hak atas rasa aman. Yang ketujuh, hak atas kesejahteraan. Dan yang kedelapan, hak turut serta dalam pemerintahan. Poin yang ke-9 adalah hak wanita dan yang ke-10 adalah hak anak. Kenapa poin 9 dan 10 ini terpisah? Karena wanita dan anak memiliki fisik yang lemah. Jadi mereka memiliki haknya sebagai wanita dan anak-anak secara khusus dan dilindungi oleh undang-undang. Apa itu kewajiban? Segala sesuatu yang harus kita lakukan. Segala sesuatu yang harus kita berikan. Segala sesuatu yang harus kita tunaikan.
Dan hubungan hak dan kewajiban. Antara hak dan kewajiban haruslah seimbang. Apabila kalian sudah melakukan kewajiban, maka kalian berhak untuk mendapatkan hak kalian. Jadi, apabila kalian ingin mendapatkan hak, maka tunaikanlah kewajiban kalian. Jangan hanya menuntut hak kalian, tapi kewajibannya tidak dilakukan. Ya. Jadi, antara hak dan kewajiban haruslah seimbang. Kita lanjutkan pada tahap kesimpulan. Untuk pertemuan ini kita telah belajar yaitu apa itu hak, apa itu kewajiban, dan apa itu hak asasi manusia. Dan 3 poin hak paling dasar yang ada pada manusia adalah yang pertama, hak untuk hidup. Yang kedua, hak kemerdekaan atau kebebasan. Dan yang ketiga, hak memiliki sesuatu atau hak kebahagiaan. Ya, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan untuk bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.